bengong kayak mikir apa gitu. Kok seperti di pedesaan ya lah. Memang aku di desa teman-teman, emang aku di kota. Aku di desa. Tuh suasana halaman depan rumah. Jadi yang belum tahu suasananya di tempat aku seperti ini guys. Tuh sangat banyak pohon-pohon. Sesuatu yang nggak ngerti, ngalamun nyusun strategi. Kak Libra matur suwun absene. Kadang kita tahu ya pas dia lagi happy, ini lagi kayak mikir gitu. Takoni ya sebentar. Riko mikir apa sih mbok? Mikir apa? Mikir apa? Tak ceritani gelem ora? Tak ceritani gelem ora? Ceritane apa? Biar nyogek sekolah cilik kae Riko pernah ngalami mumet ora golek duit. Mumet. Kadang duwe perasaan sedih ora nek misale ra iso. Hah? Ora tau sambat Riko ya, Mbok? Ora sambat. Gedhekke anak telu ki ra tau sambat wedi. Ra sambat. Kayak kendit. Oh, kayak kendit wong arek dienggo nari kok gawe kendit to, Mbok? Jogono nari. Riko kepengin nyong nari po? Ora, ya wis rasa nari ya nek nggo kendit. Tuban hadir, waalaikumsalam. Mungkin sih mbok mikirin anak-anak yang cuma nggak mau ngomong mbak. Iyo, orang tua tuh kadang kayak gitu, kangen tapi diempet. Tapi yo kalau dia bilang kangen nanti anak-anaknya pulang malah bingung gitu. Jadi Mbok Samini itu orang yang tipe kadang punya masalah nggak pernah cerita. Dari aku kecil itu aku belum pernah dengar Mbok Samini itu sambat kayak gede ke anak telu ketika nggak punya pasangan teman-teman. Jadi aku belum pernah mendengarkan. Iya betul, wegah cerita. Tapi aku sebagai anak waktu aku kecil kayak aku iso nyawang Mbok Samin niku orang yang super pekerja keras. Gitu. Nggak pernah bilang Kak, kangen aja nggak pernah bilang. Iya, serius. Waktu kecil aku selalu ngeliat mbokku tuh gendong padi aja, jauh Kak, kan jarak antara jalan raya sama ngambil padinya itu jauh. Dia nggak pernah sambat loh teman-teman. Aku nggak kuat gendong. Aku berat, aku capek, aku panas. Dia nggak pernah ngeluh teman-teman. Montore nyong, Mbok. Waalaikumsalam. Motore nyong. Waalaikumsalam. Semoga sehat. Geng sini gede Mbok koyo ibuku lah yo. Gitu. Kalau aku kan kadang sambat ya teman-teman. Aku tuh capek aja lah aku. Kela awakku ra penak lah. Tangi dhewe yo lah ngono. Tangi atus dhewe yo lah, pakai baju sendiri yo lah gitu. Aku aja masih sambat. Nek mbokku nggak pernah denger sambat. Marsa Samindul. Mboknya Samini pejuang tenan iyo. Dari aku SD loh teman-teman, kelas 1 mungkin aku udah nggak punya bapak, tapi mbokku gedein anak 3 itu bisa. Mbak Semboe sehat-sehat, lucu nih Mbok Samin di. Amin. Magelang hadir. Makasih ya teman-teman. Mbok Samin udah nggak ngamuk ya Mbak. Yo kadang ngamuk, kadang ora, kadang yo kayak gini diem. Kalau kokan pola malah aku bingung. Kadang satu hari itu dia nggak diem Kak. Geser apapun ke sana ke sini, ke sana ke sini. Kerja muter-muter. Sekarang anteng ini. Dengernya kok nelongso, nggak ngerti. Mbak Siti udah cerai ya Mbak. Mungkin udah sampai ketiga ini Kak, apa jenis yo? Panggilan, ketiga panggilan. Mungkin nanti yang keempat atau kembara udah ketok palu kali. Untuk pitik ya dewi Mbok. Gitu. Kalau laki-laki yang mengajukan gugatan cerai itu dibilang gampang, susah itu lebih susah teman-teman. Beda dengan perempuan. Nek perempuan menggugat cerai itu gampang. Aku waktu kemarin itu cuma 2 pertemuan, dua pertemuan, yang ketiga udah jadi teman-teman. Blitar hadir. Mbok Sami tahu nggak kalau mereka cerai? Nggak ngerti. Malah ketika ngelihat gantine itu dikira Mbakku Siti. Gitu, nggak renang menembok, nggak. Mamaku suka lihat Mbok Samin. Amin Kak Korizen. Saya dus pertemuan Mbak. Dus pertemuan opo Kak Mbak Puji? Saya dus pertemuan. Dus opo dus? Mbok Samin ini umur berapa? 83. Selamat pagi. Kela sekolah Kak. Kenapa ndak diurus sekalian bagi gono gini? Lah masalahnya Mbok sih
Kalau aku ya aku tuh ndak mau mumet Kak. Aku ngurus rumah tanggaku sendiri, ngurus orang tua, ngurus anak-anakku, aku wis mumet. Nanti aku malah beban pikiran, terus malah jadi kayak selek atau gimana sama kakak ipar atau gimana. Aku tuh ndak mau pusing nyewa pengacara. Yo nanti kakakku gimana? Kalau saya tuh ndak mau ikut campur Kak. Tapi kalau istri yang nyerai katanya nggak sah. Kalau udah ada talak 3 Kak, kita udah ditalak 3, misalnya kayak aku sendiri Kak, aku udah ditalak waktu itu, talak ya, udah bukan 1-2 kali aku ditalak. Yo gara-garanya 4 perkara teman-teman, 4 perkara. Misalnya nih ya, perselingkuhan, penganiayaan, tidak memberi nafkah, minum-minuman. Misalnya 4 gugatan, itu udah jelas ya, ada bukti. Terus ada talak yang udah diucapkan. Mosok kita sebagai perempuan nggak mengajukan Kak? Atau kakak hanya diem aja? Terus memang kalau kita nggak cerita atau nggak mengadukan, nggak ada yang tahu teman-teman. Nggak ada yang tahu. Andaikan saya nggak mengajukan pun saya nggak akan orang tahu itu teman-teman. Nggak ada yang lihat. Tapi kan dalam hati saya takut sama Tuhan teman-teman, sama Allah gitu. Kalau di hadapan manusia mungkin orang nggak tahu. Setiap hari masih bisa memaafkan, ya saya maafkan, biasa aja lagi, memaafkan lagi. Mosok kayak gitu diulang-ulang terus kita tetap bersama teman-teman. Kalau saya itu pantang ya, walaupun secinta-cintanya saya, sesayang-sayangnya saya gitu, saya itu nggak bisa teman-teman. Waktu itu memang lagi mempertahankan, tak pikir-pikir tak tahan-tahan gitu. Tapi kalau udah di titik kita udah ada ucapan talak yang walaupun hanya bercanda, hanya gurauan, hanya mungkin bagi dia itu ngancam. Contoh, kita mau pergi ya kemana gitu, dadaan lah, namanya pergi kan dadaan ya teman-teman. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan pasangan, namanya dadaan gimana sih, masa dikit-dikit bilang gitu. Memang harus wajib izin, tapi ini ketika dadaan kan nggak sempet lah teman-teman. Terus diancam, awas ya kalau nanti izin lagi, nggak izin lagi nanti saya cerai kamu, atau saya pisah kamu, atau mungkin saya tinggalin kamu. Itu walaupun hanya gurauan, itu tuh udah termasuk talak teman-teman. Menurut saya ya, aku bukan ahli agama, tapi itu termasuk kayak gertak aja, itu aku paling nggak seneng teman-teman. Digertak mental teman-teman, kayak ketakutan jadinya. Ketakutan gimana sih ya teman-teman, kita salah sedikit aja digertak, awas ya nanti aku pisah, awas lu, walaupun sambil ketawa gitu. Itu tuh termasuk udah talak teman-teman. Apalagi dengan tegas, ucapan itu dengan tegas, yo aku talak kamu ya, sampai kamu begini gitu, dengan cara tegas gitu teman-teman. Itu udah termasuk, walaupun itu menurut dia hanya bercanda, menakut-nakutin. Sesayang-sayangnya aku, cinta-cintanya aku lebih baik angkat tangan, udahlah gitu. Bukan saya ini, walaupun saya itu menikah niatnya saya ingin sakinah mawadah warohmah, dan saya insya Allah kalau udah menikah itu saya benar-benar tulus teman-teman, cinta gitu. Inginnya benar-benar saling melengkapi dan saling mensupport. Jangan sampai pasangan kita itu dijadikan kayak gertaan, ditakut-takutin gitu. Padahal kita itu anti kayak gitu. Harusnya tuh kalau salah-salahnya perempuan itu jangan sampai mengucapkan kayak gitu. Mungkin orang banyak ya seperti itu dilakukan laki-laki itu banyak teman-teman gitu, banyak. Cuma kita hanya menutupi, nggak cerita, nggak berani, nggak sebagai perempuan ketakutan sendiri. Nanti kalau aku ditinggal aku malu, aku ditinggal aku gimana nyari duitnya, aku ditinggal nanti piye yo anak-anakku, melas anak teman-teman. Tapi kita setiap hari menambah dosa. Menurut aku yo, wis aku dosane koken, wis dosaku akeh kon nambah-nambah dosa. Jadi waktu itu aku yang ngurus teman-teman. Aku yang ngurus sendiri. 3 aku kasih nih uang untuk ngurus, silahkan. Saya kasih kesempatan, enggak diurus-urus. Daripada saya nanti hubungan itu seperti koyoyo gantung
teman-teman gantung, tahu kan gantung, nggak diurus statusnya kita mau udah sebenarnya menurut Allah kita udah cerai, tapi menurut agama kita udah nggak bisa bersama, gantung cuma untuk menutupi malu. Aku nggak bisa gitu. Saya berani melangkah mengambil keputusan, oke, secinta-cintanya saya, sebucin-bucinnya saya harus siap menerima resiko gitu. Awas mbok ditendang ngomong baik ora kak mbok tiduran. Iki si mbok asline ndi? Purworejo kak. Selamat pagi. Aku jadi cerita ngalor ngidul itu cerita pengalaman aku ya, bukan aku cerita masalah orang lain. Bertahan tapi anak pasti merasa nggak bahagia Mbak Nur, jatuhnya anak jadi korban. Tapi kalau memang kalau kita selalu bilang anak jadi korban, tapi kalau kita tetap bersama gimana ya teman-teman? Anak suatu saat juga ngerti. Yang penting kita masih di porsi yang benar. Kalau aku kayak gitu, jangan karena alasan anak, melas anak. Tapi saya lebih baik memilih Allah teman-teman. Masalah anak nanti, sepi luar rumah, oke. Purwojone aku Purworejo Banyurip, desa Sokohaten. Satu masalah anak suatu saat dewasa mengerti teman-teman. Jangan sampai anak jadi korban dan dia akhirnya tahu lah mbokku kayak gini cuma gara-gara seperti itu bertahan gitu. Justru saya mendidik anak itu jangan sampai mau dilakukan semena-mena sama laki-lakinya nanti teman-teman. Gara-gara mempertahankan laki-laki yang nggak bisa menghargai, anak jadi nggak ngerti malah. Justru anak itu lebih tahu dari dini itu, menurut aku lebih baik. Pagi kak, pagi itu halaman depan rumahku seperti ini. Kenapa aku sering nge-live-nya lama? Kalau pagi aku tuh masih kerja yo, masih nyapu-nyapu, masih bersih-bersih. Rumahku sepi, bangun siang, bangun apa nggak ada yang ngaruh. Gitu. Saya itu orang yang selalu memaafkan, mudah memaafkan. Tapi kalau terjadi sampai 3 kali, kayaknya tuh nggak bisa teman-teman. Apalagi itu hal yang fatal. Gitu. Udah jelas-jelas orang lain cerita tentang pengalaman saya. Ya. Tapi saya orang yang memaafkan teman-teman. Orang bisa seperti itu, melakukan hal seperti itu, mungkin dia tidak bisa menerima saya. Mungkin saya sifatnya tidak baik, atau sifatnya saya mengesalkan, atau saya nggak bisa memberikan anak keturunan, atau saya mungkin cerewet. Tapi kalau udah posisi yang pertama kayak seperti tadi yang aku sebutkan, saya angkat tangan teman-teman. Gitu. Kalau nggak suka ya harus gentle, jangan sampai ada kata gitu. Satu itulah menduakan atau apa gitu. Itu udah nggak gentle. Laki-laki seperti itu tuh laki-laki yang nggak gentle. Kalau udah nggak cinta ngapain tetap bersama? Harusnya gentle dengan terang-terangan gitu. Kayak itu udah nggak usah bahas masa lalu saya, bapaknya kayak siapa, saya gimana. Intinya saya bukan orang baik yang sempurna. Masa lalu saya banyak keburukan teman-teman. Tapi bagaimana dengan masa lalu saya itu, saya belajar fokus lebih baik gitu teman-teman. Saya fokus, saya merawat orang tua, membesarkan anak-anak saya dengan uang halal, dan saya berlatih, saya menghibur diri dengan happy teman-teman gitu. Harus tetap semangat. Iya ya, satu kata aku ya semangat itu tadi teman-teman. Semangat lah gitu. Ntar dulu ya, aku di situ biar mbokku tiduran ya teman-teman. Jangan diganggu. Ntar dulu tak izin minum. Jangan lupa ya, aku tuh sambil jualan loh teman-teman. Mbak Sam ini mana tiduran? Semangat Mbak demi masa depan anak. Ya harus semangat. Ojo banget-banget tanya bapaknya Kaila, yang pasti bapaknya seorang laki-laki lah. Betul sekali. Kalau teman-teman ingin tanya bapaknya Kaila sopo, Kaila ke anak opo, itu anak itu ndak ada sangkut pautnya teman-teman. Kenapa bapaknya siapa? Intinya saya bukan orang baik, masa lalu saya banyak keburukan, dan saya berusaha untuk memperbaiki diri. Karena setiap orang nggak ada yang ingin seperti saya kak, yang mulus-mulus hidupnya, nggak ada. Saya juga pengennya mulus, punya orang tua, punya suami, punya ini. Tapi nggak bisa kak. Allah ngasih
kehidupan saya seperti ini. Saya hanya menjalani. Saya itu seperti wayang yang hanya ngelakoni. Saya belum tentu bisa, amin. Semoga besok dapat yang terakhir, amin. Gitu. Saya itu jujur Kak, saya itu pernah melakukan sesuatu yang mungkin di luar nalar, tapi semua itu kan karena ada sesuatu yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Intinya aku bukan orang baik dan saya akan belajar memperbaiki diri, teman-teman. Ketika Allah hambanya ingin memperbaiki diri, udah ada niat, pasti dimudahkan gitu. Nyatanya sampai ngelihat sendiri, dari aku susah sekarang bertahap aku bisa lebih baik dari yang kemarin. Aku bisa ceria, aku bisa happy, aku bisa intinya gemuk, teman-teman. Sampai ngelihat aku kan saya udah nggak sekurus kemarin gitu. Dari wajah aja aku, menurut aku udah kelihatan fresh, teman-teman. Makasih ya Kak Alexa. Kak, dibaca dong. Iya, yang kepo belum tentu bersih. Iya, intinya gak ada orang sempurna di dunia ini, teman-teman. Gak ada. Saya suatu saat kalau misalnya ketemu jodoh, syukur-syukur bisa menerima apa adanya saya. Iya, makasih ya. Jangan lupa yang belum CO, aku jualan produk kan bisa di CO ya, pengiriman seluruh Indonesia. Nggak apa-apa Kak, karena orang bertanya itu pasti penasaran. Banyak yang menjelaskan siapa si A, siapa Kela, siapa, banyak. Bahkan sepertinya dia tahu persis tentang kehidupan saya. Tapi saya nggak perlu menjelaskan, teman-teman. Suatu saat akan tahu sendiri. Yo, syukur-syukur. Kalau nggak tahu ya alhamdulillah gitu. Oke, yang baru bergabung jangan lupa di CO ya. Hari ini aku jualan madu ya teman-teman. Madu akasia, rasanya manis asam segar, untuk asam lambung, asam urat, darah rendah, darah tinggi, hipertensi, hipertiroid, meningkatkan stamina. Jadi seluruh Indonesia teman-teman. Madu akasia adalah madu murni asli ya, tanpa campuran. Ini untuk asam lambung, asam urat, darah rendah, darah tinggi, hipertensi, hipertiroid, meningkatkan stamina. Yang belum CO langsung CO aja. Pengiriman seluruh Indonesia. Piro regane madu akasia? 85.000 Kakak. Saya cek dulu harga pagi hari ini gimana ya Kak. Madu akasia harganya 85.000.